Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini kita akan membahas kisah yang terjadi di Iran. Seorang ibu muda sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya, hingga akhirnya dia tewas dihabisi suaminya sendiri dengan cara dipenggal kepalanya, kemudian ditenteng-tenteng keliling jalanan. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Seorang istri dan ibu dari anak-anak kita merupakan orang yang harus kita sayangi, kita bahagiakan, kita perlakukan seperti ratu. Sebab seorang istri dengan penuh kasih sayang telah merawat kita dan anak-anak kita. Sudah selayaknya kita berikan yang terbaik untuknya. Namun, tidak dengan yang satu ini. Seorang istri di Iran dihabisi suaminya sendiri dengan cara dipisahkan kepalanya dari tubuhnya. Suaminya tega melakukan itu hanya karena demi martabat atau kehormatan. Bahkan kasus ini juga viral di media sosial dan terjadi pada tanggal 13 Februari 2022. Kisah ini dimulai dari seorang wanita bernama Mona Haidari, seorang ibu muda yang berusia sekitar 23 tahun dan memiliki satu orang anak. Sebelum menikah, saat usianya 13 tahun, Mona dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan seorang pria bernama Sajat yang berusia 22 tahun dan masih ada ikatan keluarga dengan dirinya. Mona merupakan seorang perempuan yang cantik dan memiliki prestasi yang banyak di sekolahnya dahulu. Namun karena kehidupan keluarganya berada di garis kemiskinan, hingga akhirnya Mona dipaksa menikah oleh keluarganya. Dalam tradisi pernikahan yang berada di negara Iran, memang memperbolehkan seorang perempuan menikah dengan usia yang masih sangat muda. Ketika dipaksa orang tuanya untuk menikah, Mona Haidari tidak bisa menolak keinginan orang tuanya. Mungkin itu jalan terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Dan sebagai anak sudah sepatutnya untuk menuruti orang tuanya. Walaupun begitu, Mona merasa dirinya masih sangat muda untuk menjadi seorang istri. Terlebih perbedaan umur dengan suaminya itu terpaut sekitar 10 tahun. Pada akhirnya, Mona Haidari dan Sajat Haidari resmi menikah menjadi pasangan suami istri. Keduanya kemudian tinggal bersama di rumah Sajat. Mona berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik selayaknya seorang istri, walau usianya masih sangat muda. Dia dituntut untuk menjadi dewasa dan menerima statusnya yang sudah menjadi istri. Setelah pernikahan Mona dan Sajat tidak semanis yang dibayangkan. Diketahui Sajat memiliki sifat yang sangat emosional, sehingga membuat Mona merasa tidak bahagia dengan pernikahannya. Mona beberapa kali sering dipukul oleh suaminya. Beberapa kali juga suaminya bertindak sesuka hati terhadap Mona. Kejadian penyiksaan dari suaminya itu berjalan bertahun-tahun. Bahkan sampai Mona memiliki seorang anak, sikap emosional suaminya tetap tidak berubah. Meskipun mendapatkan perlakuan itu dari suaminya, Mona tetap terus bertahan dan bersabar. Saat Mona mencoba untuk berbicara dengan orang tuanya perihal kehidupannya, orang tua Mona justru membela tindakan suaminya tersebut. Dengan demikian, Mona merasa sangat bersedih, sebab tidak ada orang yang mau mendengar ceritanya, sehingga tidak mendapatkan solusi terbaik atas kehidupannya. Bahkan Mona juga pernah meminta cerai dari suaminya, akan tetapi permintaannya itu ditolak. Hingga pada akhirnya saat usianya menginjak 23 tahun dan anaknya sudah berusia 6 tahun, ada seorang pria yang mengajak pergi dari rumahnya dan pindah ke negara Turki. Di negara Turki itu, Mona juga dijanjikan untuk bisa bekerja. Hal itu membuat Mona Haidari merasa tertarik. Mona yang sudah merasa lelah dengan apa yang dia alami selama ini atas perlakuan suaminya itu, akhirnya dia memutuskan pergi ke negara Turki tanpa izin terlebih dahulu dengan suaminya. Dia juga ingin merasakan kebahagiaan dalam dirinya. Dia juga ingin melanjutkan hidupnya sendiri dengan caranya sendiri tanpa ada bayang-bayang suaminya. Setelah kepergian Mona, suaminya Sajat menjadi marah kepada Mona.
Keluarga Mona sendiri juga merasa malu atas tindakan Mona yang kabur dari suaminya. Ayah Mona Haydari beserta salah satu kakaknya kemudian mencari keberadaan Mona di negara Turki. Kurang lebih 4 bulan Mona berada di Turki, dan setelah mendapatkan informasi, keluarga Mona lantas mendatangi Mona Haydari di sana. Mereka membujuk dan membawanya pulang. Setelah sampai di rumahnya di Iran, keluarga Mona kemudian menyerahkan Mona kepada suaminya. Suaminya yang saat itu masih emosi dengan tindakan Mona itu. Emosinya pun semakin memuncak dan memarahi Mona, juga memakinya di depan orang tuanya. Suaminya Sajat lalu mengajak Mona pulang ke rumahnya. Karena emosi yang masih terpendam dan sebuah keegoisan akan harga diri yang seolah-olah sudah diinjak-injak oleh istrinya, Sajat Haydari kemudian memutuskan untuk menghabisi istrinya atas dasar sebuah hukuman dari tindakan Mona tersebut. Suami Mona, Sajat Haydari, dan saudaranya kemudian menyekap Mona dan memukulinya bertubi-tubi. Mendapati itu, Mona juga melakukan perlawanan. Mona mencoba berteriak sekeras mungkin berharap ada orang yang menolongnya. Akan tetapi, tetangga yang berada di sekitar rumahnya tidak ada yang datang menolongnya. Di negara Iran sendiri ada sebuah tradisi yang tidak memperbolehkan untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain, sehingga tidak ada orang yang datang untuk menolong Mona Haydari. Dengan demikian, suami Mona Sajat bisa leluasa memperlakukan istrinya dengan sesuka hatinya. Mona Haydari kemudian disiksa oleh suaminya, bahkan muka Mona juga dipukul suaminya menggunakan kayu hingga kepalanya mengeluarkan cairan merah yang mengalir membasahi tubuhnya. Setelah itu, dada Mona Haydari ditendang oleh suaminya sehingga membuat dadanya membengkak. Mendapatkan perlakuan itu, Mona semakin tidak berdaya. Dia hanya bisa pasrah menerima perlakuan dari suaminya. Dengan perasaan yang penuh dengan emosi dan keegoisannya, suami Mona lantas menikam leher Mona menggunakan sebuah pisau yang sangat tajam. Setelah memastikan istrinya sudah tidak bernafas, suaminya lantas memotong kepala Mona hingga terpisah dari tubuhnya. Sajat lalu membawa potongan kepala Mona dengan menentengnya dan berjalan berkeliling jalanan kota Ahvaz. Aksi Sajat itu juga terekam kamera video hingga viral. Dengan wajah tersenyum dan dengan bangganya, Sajat menenteng kepala istrinya di depan semua orang yang dia temui. Melihat penampakan itu, salah satu warga lalu melaporkannya kepada pihak terkait. Mendapatkan laporan tersebut, pihak terkait lantas bergegas menangkap dan membawa Sajat Haydari ke kantor polisi. Saat diperiksa, Sajat mengungkapkan alasan sebenarnya atas tindakannya kepada istrinya tersebut. Sajat menjelaskan tindakan yang dia lakukan merupakan sebuah kewajiban, menghabisi istrinya adalah keharusan. Ini adalah sebuah harga diri dari seorang pria yang harus dipertahankan. Membunuh demi sebuah kehormatan, dan Sajat juga mengaku bangga telah melakukan tindakan itu kepada istrinya. Hal itu juga dinamakan honor killing atau membunuh keluarga sendiri untuk membela kehormatan keluarga itu sendiri. Beberapa kejadian dari honor killing juga terjadi dengan cara yang lebih sadis. Korban pembunuhan tersebut biasanya disiksa terlebih dahulu. Para korban juga biasanya dimutilasi beberapa bagian tubuhnya. Beberapa pelaku juga diwajibkan menunjukkan tindakan sadis pembunuhan tersebut kepada orang lain. Seperti halnya yang dialami Mona Haydari ini. Atas tindakannya, dia mendapatkan hukuman yang tidak akan pernah dimaafkan dari suaminya. Atas semua tindakannya itu, Sajat dan saudaranya telah ditangkap aparat setempat. Namun, belum jelas hukuman apa yang bakal menjerat keduanya. Ibu Sajat juga mengakui anaknya sempat mengancam akan membunuh istrinya itu dan mengaku akan bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Akibat dari aksi Sajat yang terekam kamera video hingga viral di jagat media sosial Iran, kelakuannya pun memantik reaksi keras dari mayoritas warga Iran. Mereka pun mendesak pemerintah Iran merevisi undang-undang untuk lebih memperketat perlindungan terhadap perempuan, termasuk menaikkan batas umur untuk menikah di negara itu. Dari kisah ini, semoga tidak ada peristiwa seperti ini lagi, dan semoga para pasangan di dunia ini bisa lebih menghormati pasangannya satu sama lain.
Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.